Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan KPPS dimanapun berada, kembali lagi dalam kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai jenis-jenis logistik yang berada di dalam kotak suara untuk pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur tahun 2024. Nah, langsung saja dalam kotak suara bupati ini ada 5 jenis logistik. Yang pertama adalah sampul, ini berisi surat suara bupati. Yang kedua C hasil KWK plano. Yang ketiga C hasil salinan. Yang keempat adalah plastik selongsong. Nah, ini plastik selongsong ini biasanya sudah digunakan untuk membungkus C hasil KWK plano ini. Dan yang terakhir adalah alat bantu tunanetra. Untuk kotak gubernur ini ada di dalamnya itu logistik antara lain ada 13 item. Yang pertama adalah sampul berisi surat suara gubernur, tinta, alat coblos. Ini terdiri dari alat coblosnya dan bantalan. Selanjutnya adalah C hasil KWK plano. Yang kelima C hasil salinan. Yang keenam ini adalah plastik ziplock yang berjumlah 2. Ini digunakan untuk membungkus masing-masing C hasil salinan yang asli, yaitu untuk C hasil salinan gubernur dan C hasil salinan bupati yang asli. Terus yang ketujuh adalah plastik selongsong. 8 ini segel kertas. 9 ini adalah kabel tis. Dan kabel tis ini digunakan itu 2 itu digunakan setelah kotak suara ini dikeluarkan isinya, terus kita segel lagi dan digunakan untuk pemungutan suara. Dan 2 sisanya ini kita gunakan lagi setelah logistik itu di packing, setelah prosesi penghitungan suara. Setelah itu disegel dan kotak kembali dikirim ke PPK melalui PPS. Dan yang ke-10 adalah sampul-sampul, ini satu set. Nah, sampul-sampul ini kemarin sudah saya jelaskan di tayangan yang lalu. Terus yang ke-11 ini adalah formulir-formulir lainnya, ini satu set. Nah, ini nanti yang akan kita kupas lebih dalam mengenai formulir-formulirnya. Terus yang ke-12 adalah alat bantu tunanetra. Yang terakhir adalah karet pengikat untuk surat suara ataupun kartu suara. Nah, lanjut seperti apakah formulir-formulirnya? Ini antara lain formulir-formulir yang nanti ada di dalam kotak suara gubernur. Ini antara lain seperti ini tampilannya. Ini ada tanda terima. Nah, tanda terima ini adalah sebagai bukti bahwasannya rekan-rekan KPPS ini telah memberikan C hasil salinan kepada para saksi dan PTPS. Jadi nanti setelah saksi dan PTPS ini menerima C hasil salinan dari masing-masing jenis pemilihan, itu mereka wajib membubuhkan tanda tangannya di tempat yang sudah disediakan ini. Jadi nanti tanda tangan beserta nama terang seperti itu. Dan untuk penulisannya yang titik-titik di atas ini kita menuliskannya dengan menggunakan huruf seperti biasa. Terus untuk yang titik-titik ini kita isikan sesuai lokasi di mana rekan-rekan KPPS bekerja ataupun bertugas. Dan khusus untuk titik-titik yang di bawah ini
Ini kita tulis nama desa ataupun kelurahan di mana rekan-rekan KPPS bertugas. Terus untuk penulisan tanggal ini dengan menggunakan angka, terus bulannya dengan menggunakan huruf, tahunnya dengan menggunakan angka, terus nama terang ketua KPPS dan ditandatangani. Seperti itu. Dan lanjut untuk dokumen ataupun formulir yang selanjutnya. Ini tampak di sisi kiri, ini adalah surat pengantar. Ini pengantar logistik. Ini dari PPS ke PPK. Dan yang sisi kanan ini adalah surat pengantar logistik dari KPPS ke PPS. Nah, makanya untuk yang surat pengantar yang di sisi kiri ini kita abaikan saja karena kita akan fokus membahas yang surat pengantar dari KPPS ke PPS. Nah, seperti biasa dari atas ini kita tulis di sini adalah nama desa ataupun kelurahan, terus tanggal, bulan dan tahun. Ini di sini adalah ketua PPS. Ini kita isi PPS di mana Bapak Ibu KPPS bertugas. Di sini ditulis. Terus untuk yang di bawahnya ini kita isi sesuai saja dengan isian. Terus untuk yang ada di dalam tabel ini yang tabel ada angka 1, 2, 3, 4. Ini mohon diperhatikan bahwasanya yang angka 1 dan 2 ini merupakan isi logistik yang berada atau yang nantinya rekan-rekan KPPS masukkan ke dalam kotak suara gubernur. Dan untuk nomor 3 dan 4 ini adalah item-item logistik yang nantinya rekan-rekan KPPS masukkan ke dalam kotak suara bupati. Nah, di sini sudah tertulis jelas ini adalah logistik-logistik yang harus rekan-rekan KPPS masukkan ketika prosesi penghitungan suara itu telah selesai. Ini dapat dilihat dan disimak sendiri di dalam tabel ini. Terus untuk yang keterangan yang B ini merupakan dokumen ataupun logistik yang berada di luar kotak suara seperti itu. Terus untuk yang kiri ini yang menyerahkan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ini berarti yang menyerahkan saat pengiriman ke PPS. Dan yang ini adalah tanda tangan dan nama terang ketua PPS. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah surat keterangan. Nah, surat keterangan ini merupakan surat keterangan yang dipakai itu ketika seseorang yang akan memberikan hak suaranya di TPS tertentu itu di sana kartu suaranya sudah habis ataupun sudah tidak tersedia lagi. Seperti itu. Nah, ini dapat rekan-rekan pahami isinya. Saya tidak akan menjelaskan lebih dalam tentang ini. Tentunya rekan-rekan KPPS dapat memahaminya sendiri. Terus untuk yang selanjutnya ini adalah format ataupun dokumen daftar hadir pemilih tambahan ataupun DPK. Nah, seperti itu. Untuk cara pengisiannya itu kemarin sudah saya jelaskan di tayangan yang lalu. Bagi yang belum melihat nanti bisa melihat di video saya yang lalu. Saya tidak akan membahas lebih dalam mengenai tutorial ataupun cara pengisiannya. Saya akan lebih memfokuskan kepada pengenalan
daripada dokumen-dokumen tersebut. Itu yang selanjutnya adalah C pendampingan pemilih. Nah, ini adalah C pendampingan pemilih. Ini dapat dipelajari oleh rekan-rekan KPPS. Formatnya seperti ini. Terus untuk yang selanjutnya, nah, yang selanjutnya adalah formulir kejadian khusus. Dapat dilihat rekan-rekan. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan format untuk Pilpres dan Pileg. Itu sekarang itu ada jenis pemilihannya yang perlu dicentang. Jadi semisal pada saat perhitungan suara gubernur itu ada terjadi kejadian khusus ataupun keberatan saksi, itu maka kita akan mencentangnya sesuai dengan jenis pemilihannya. Dan nanti kita juga memasukkan kepada sampul yang sesuai seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah berita acara. Ini adalah berita acara penerimaan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara dari TPS. Nah, ini adalah berita acara ini untuk sebagai dokumen itu pada saat KPPS menyerahkan logistik yang berada di dalam tabel ini itu kepada PPS. Ini dokumennya seperti ini. Terus untuk yang selanjutnya ini adalah berita acara pengembalian C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Nah, ini adalah tugas KPPS itu H-1. Itu melaporkan tentang C pemberitahuan yang sudah terdistribusi maupun belum terdistribusi. Itu karena apa? Itu ada keterangannya di sini. Nanti panjenengan bisa membaca sendiri, memahami sendiri. Kita cuma mengenalkan tentang formulir-formulirnya saja. Oke, Bapak Ibu KPPS ataupun rekan-rekan KPPS, demikianlah sedikit sharing mengenai pengenalan dokumen-dokumen yang lain yang nantinya akan digunakan pada saat prosesi pemungutan dan perhitungan suara. Dan apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.